Ada satu pertanyaan yang telah menembus berabad-abad pemikiran Islam. Satu pertanyaan yang membuat para ulama terdiam, membuat orang-orang yang ragu menjadi semakin penasaran, dan mengundang perenungan paling mendalam tentang hakikat kebijaksanaan Sang Pencipta. Mengapa Allah, yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, menciptakan seekor hewan lalu mengharamkannya? Mengapa Sang Pencipta yang merancang setiap makhluk hidup dengan tujuan dan ketepatan sempurna, justru menempatkan babi di muka bumi ini, membiarkannya hidup, membiarkannya berkembang biak di setiap penjuru dunia, namun kemudian menarik satu garis tegas yang tidak bisa dilanggar antara makhluk ini dan setiap orang beriman yang mengikuti wahyu terakhirnya? Ini bukan pertanyaan biasa. Dan jawabannya sama sekali bukan jawaban yang sederhana. Jika kamu menyimak perjalanan ini dari awal hingga akhir, apa yang akan kamu temukan bukan sekedar menjawab pertanyaan itu. Yang akan kamu temukan akan mengguncang seluruh cara pandangmu tentang kedalaman hikmah Allah, tentang keajaiban yang tersembunyi dalam Al-Quran, dan tentang betapa sempurnanya agama Islam. Sebelum kita memulai perjalanan ini, tulis di kolom komentar sekarang juga dari negara mana kamu menonton video ini. Berlangganan kanal ini dan nyalakan lonceng notifikasi, karena setiap video yang kami hadirkan adalah satu perjalanan baru ke jantung Islam, dan kamu tidak ingin melewatkan satupun. Sekarang, mari kita mulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, menciptakan alam semesta ini dengan ketelitian yang mutlak. Dia menciptakan galaksi-galaksi yang berputar dalam keheningan ruang angkasa. Bintang-bintang yang memancarkan cahaya melintasi jarak yang tak terbayangkan. Lautan yang menyimpan kedalaman misterius. Pegunungan yang menjulang kokoh menahan bumi. Sungai-sungai yang mengalir memberi kehidupan. Hutan-hutan yang bernapas menyediakan udara. Dan setiap makhluk yang berjalan, merayap, terbang, dan berenang di muka bumi ini. Tidak satu pun dari semua itu diciptakan tanpa makna. Tidak satu atom pun di alam semesta ini hadir tanpa alasan yang mendalam. Inilah keyakinan dasar setiap Muslim. Allah tidak pernah bertindak tanpa hikmah. Allah tidak pernah memerintahkan tanpa alasan. Dan Allah tidak pernah melarang sesuatu tanpa kebijaksanaan yang mendalam, berlapis-lapis, dan kadang melampaui jangkauan akal manusia yang terbatas. Babi adalah salah satu topik di mana jika manusia mau melihat dengan saksama, jika mereka mau menelusuri melalui lensa sains modern, melalui lensa kedokteran, melalui lensa pemahaman spiritual, dan yang paling penting melalui cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mulai melihat lapisan demi lapisan kebenaran yang menakjubkan. Mengapa makhluk ini diciptakan? Apa perannya yang sesungguhnya dalam rancangan agung dunia ini? Dan mengapa Allah dalam kasih sayangnya yang tak terhingga kepada umat manusia, menarik batas suci itu dan berfirman, "Ini bukan untukmu." Dan apa yang akan terungkap setelah ini tentang peran tersembunyi babi di dalam sistem kehidupan bumi akan membuat kamu melihat ciptaan Allah dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Teman-teman, bantu kami dengan berlangganan dan menekan tombol suka. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten seperti ini. Ketika Allah yang Maha Mulia menciptakan dunia ini, Dia tidak menciptakannya sebagai kumpulan makhluk yang terpisah dan tidak saling berhubungan. Dia menciptakannya sebagai satu sistem kehidupan yang utuh, saling terhubung, dan bekerja dalam keselarasan yang sempurna, di mana setiap makhluk memiliki tugas yang telah ditetapkan sejak awal penciptaannya. Lihatlah bagaimana lebah yang mungil itu terbang dari bunga ke bunga, menyerbuki tanaman yang menjadi sumber makanan bagi jutaan makhluk lain. Lihatlah bagaimana burung nasar yang banyak orang anggap menjijikkan, justru menjalankan tugas suci membersihkan bangkai hewan yang mati agar bumi tidak dipenuhi penyakit. Lihatlah bagaimana cacing tanah yang tidak pernah terlihat oleh mata bekerja tanpa henti di bawah permukaan,
melunakkan dan menyuburkan tanah sehingga tumbuhan bisa hidup. Lihatlah bagaimana hiu yang ditakuti banyak orang menjaga keseimbangan ekosistem seluruh lautan. Setiap makhluk hidup, tidak peduli seberapa kecil ukurannya, tidak peduli seberapa aneh rupanya, tidak peduli seberapa tidak penting kelihatannya di mata manusia, memainkan peran yang sangat vital dalam arsitektur ekologis bumi yang agung ini. Dan babi sama sekali tidak terkecuali dari sistem ini. Justru sebaliknya. Dalam dunia ekologi, babi adalah apa yang para ilmuwan sebut sebagai omnivora dan pemakan bangkai. Sistem pencernaannya dirancang secara khusus untuk mengonsumsi materi yang ditolak oleh hampir semua hewan lain. Bahan organik yang membusuk, tumbuhan yang sudah lapuk dan melapuk, daging yang terinfeksi penyakit, limbah, kotoran, dan sisa-sisa biologis yang akan membahayakan atau tidak berguna bagi kebanyakan makhluk lain. Dalam bahasa ekologi yang sederhana, babi adalah pembersih. Ia adalah bagian dari sistem pengelolaan limbah biologis dunia ini. Dan disinilah lapisan pertama pemahaman mulai terbuka. Allah menciptakan babi bukan untuk dikonsumsi manusia. Allah menciptakan babi untuk pemeliharaan dan pembersihan bumi itu sendiri. Renungkan ini dengan mendalam. Allah yang maha bijaksana merancang satu makhluk yang seluruh tubuhnya dibangun untuk memproses berbagai macam kotoran dan limbah. Perut babi mencerna materi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan hewan lain. Dan karena proses pencernaan yang terlalu cepat itu, tubuhnya tidak sempat mengurai dan mengeliminasi banyak racun, parasit, dan patogen yang masuk ke dalamnya. Dagingnya menyerap sebagian besar dari apa yang dimakannya, termasuk unsur-unsur yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bayangkan, tubuh babi seperti sebuah filter hidup yang menyerap polusi dari lingkungan sekitarnya. Tetapi tidak seperti filter buatan manusia yang menjebak kontaminasi dengan aman di dalamnya, daging babi justru menyimpan dan mempertahankan hampir semua zat berbahaya yang telah diprosesnya. Ini bukan kebetulan, ini bukan kecelakaan evolusi, ini bukan kesalahan alam. Ini adalah desain, ini adalah rancangan yang disengaja. Ini adalah hikmah dari Sang Pencipta yang merancang setiap sel, setiap jaringan, setiap organ dari makhluk ini dengan tujuan yang sangat spesifik. Dan inilah tepatnya mengapa Allah yang mengetahui hakikat setiap atom dan setiap sel dari setiap makhluk yang Dia ciptakan, yang memahami sifat tersembunyi dari segala sesuatu yang ada, berfirman dengan tegas dan jelas dalam kitab terakhirnya bahwa hewan ini haram untuk dimakan oleh orang-orang beriman. Namun yang benar-benar menakjubkan adalah bagaimana Al-Quran menyampaikan larangan ini. Karena cara Allah mengungkapkannya bukan sekedar perintah biasa. Di dalamnya tersembunyi rahasia yang ketika kamu memahaminya, kamu akan melihat betapa dalamnya kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Allah yang Maha Mulia berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 bahwa Dia mengharamkan bagi manusia bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berhenti sejenak dan renungkan ayat ini. Bacalah sekali lagi dalam pikiranmu. Perhatikan bagaimana Allah menempatkan daging babi dalam satu deretan yang sama dengan bangkai dan darah. Ketiganya disebutkan bersama sebagai hal-hal yang najis, berbahaya, dan terlarang bagi orang-orang beriman. Ini bukan penempatan yang kebetulan. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dari Sang Pencipta tentang hakikat daging ini. Namun yang membuat ayat ini begitu luar biasa adalah bagaimana Allah mengakhirinya. Dia tidak mengakhiri dengan ancaman. Dia tidak mengakhiri dengan hukuman. Dia mengakhiri dengan pintu rahmat yang terbuka lebar. Dia berfirman bahwa jika seseorang benar-benar dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya,
tanpa pilihan lain sama sekali, maka Allah membuka jalan pengampunan. Ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat mendasar dan sangat penting tentang sifat larangan dalam Islam. Larangan ini bukan hukuman dari Tuhan yang marah. Ini bukan ujian kepatuhan buta yang dirancang untuk membuat hidup orang-orang beriman menjadi susah dan sengsara. Tidak, ini adalah bimbingan. Ini adalah perlindungan. Ini adalah bentuk kasih sayang yang paling murni, yang diekspresikan melalui hukum ilahi oleh Tuhan yang mencintai hamba-hambanya. Dan jika kamu berpikir bahwa penyebutan satu kali dalam Al-Quran sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya larangan ini, maka bersiaplah, karena Allah tidak menyebutkan pengharaman babi hanya satu kali. Larangan yang sama persis diulang lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, diulang lagi dalam surah Al-An'am ayat 145, dan diulang sekali lagi dalam surah An-Nahl ayat 115. 4 kali. 4 kali terpisah dalam kitab suci yang sama, Allah mengulangi pengharaman yang sama. Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama telah menjelaskan bahwa ketika sesuatu diulang berkali-kali dalam Al-Quran, hal itu membawa bobot yang luar biasa besar. Itu adalah sinyal yang sangat kuat dari Sang Pencipta kepada setiap mukmin bahwa ini bukan urusan kecil. Ini bukan sekedar preferensi budaya atau kebiasaan turun-temurun. Ini adalah batas yang tegas, jelas, dan ditetapkan langsung oleh Allah untuk melindungi umat manusia. 4 kali dalam satu kitab suci, dari satu sumber yang sama, dengan pesan yang sama persis. Apakah ada keraguan yang tersisa bahwa ini adalah perkara yang sangat serius di sisi Allah? Dan yang membuat semua ini semakin menakjubkan adalah apa yang kemudian ditemukan oleh sains modern di dalam tubuh makhluk ini. Karena para ilmuwan dengan mikroskop dan laboratorium canggih mereka, berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan, menemukan sesuatu di dalam daging babi yang membuat mereka sendiri terkejut. Dan penemuan itu membuktikan bahwa Al-Quran telah berbicara tentang kebenaran ini jauh sebelum manusia memiliki alat untuk melihatnya dengan mata mereka sendiri. Apa yang bersembunyi di dalam daging babi mampu memasuki tubuhmu, menyebar melalui darahmu, dan menanamkan dirinya di organ-organ paling vital dalam tubuhmu tanpa kamu sadari. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah fakta ilmiah yang telah dibuktikan oleh ribuan penelitian di seluruh dunia. Parasitologi modern, yaitu ilmu yang secara khusus mempelajari parasit, telah mengungkapkan bahwa babi adalah inang bagi sejumlah besar parasit dan patogen yang sangat berbahaya bagi manusia. Dan setiap satu dari parasit ini adalah satu bab tersendiri dalam kisah hikmah ilahi yang terus terbuka. Yang pertama adalah Trichinella spiralis. Ini adalah parasit berupa cacing yang sangat kecil. Begitu kecilnya sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Cacing ini hidup dan berkembang biak di dalam jaringan otot babi. Ketika seseorang memakan daging babi yang tidak dimasak pada suhu yang sangat tinggi dan sangat tepat, larva cacing ini bertahan hidup dan masuk ke dalam tubuh manusia bersama makanan. Begitu masuk, mereka tidak tinggal diam di perut. Mereka memasuki aliran darah dan mulai menyebar ke seluruh tubuh. Mereka mencari jaringan otot manusia dan menanamkan diri di sana, terutama di otot-otot yang paling penting, di sekitar jantung dan di sekitar diafragma. Gejalanya sangat menyakitkan, demam tinggi yang tidak kunjung turun, nyeri otot yang begitu hebat sehingga sulit bergerak, pembengkakan di sekitar mata yang terlihat jelas. Dan dalam kasus-kasus yang parah, parasit ini menyebabkan kerusakan pada jantung dan gangguan serius pada sistem saraf. Selama 14 abad, sebelum mikroskop ditemukan, sebelum parasitologi lahir sebagai cabang ilmu pengetahuan, sebelum satu pun manusia di muka bumi bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ini, Al-Quran sudah berkata dengan jelas dan tegas, "Jangan makan daging ini." Hikmahnya sudah ada di sana, sudah tertulis, sudah diwahyukan. Menunggu dalam kesabaran ilahi hingga sains manusia cukup maju untuk akhirnya melihat apa yang Sang Pencipta sudah ketahui sejak awal. Yang kedua, bahkan lebih mengerikan.
Taenia solium, yang dikenal sebagai cacing pita babi. Parasit ini termasuk yang paling berbahaya yang pernah diketahui dalam dunia kedokteran manusia. Seseorang bisa terinfeksi bukan hanya melalui memakan daging babi yang kurang matang, tetapi bahkan melalui kontak dengan kotoran babi atau permukaan yang telah terkontaminasi. Begitu parasit ini masuk ke dalam tubuh manusia, ia bisa melakukan sesuatu yang nyaris tidak bisa dipercaya. Ia bisa berpindah dan bermigrasi ke otak manusia. Di sana, ia menyebabkan kondisi yang dalam dunia medis disebut neurosistikerkosis, yaitu infeksi parasit di dalam otak, yang merupakan salah satu penyebab utama epilepsi pada orang dewasa di banyak negara di dunia. Bayangkan ini, satu parasit yang masuk ke tubuh melalui makanan, lalu melakukan perjalanan melalui aliran darah, menembus penghalang pelindung otak dan bersarang di sana, menyebabkan kejang-kejang, menyebabkan kerusakan neurologis yang permanen, dan dalam kasus-kasus yang paling berat, menyebabkan kematian. Semua ini tersembunyi di dalam daging satu makhluk, dan 14 abad yang lalu, tanpa satu pun peralatan laboratorium, tanpa satu pun instrumen ilmiah, wahyu dari Sang Pencipta sudah memberikan peringatan yang sempurna. Namun, parasit-parasit ini ternyata bukanlah ancaman paling menakutkan yang terkait dengan babi. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih besar skalanya, sesuatu yang telah merenggut jutaan nyawa manusia sepanjang sejarah, dan hubungannya dengan babi baru terungkap di era modern. Dan ketika kamu mendengar apa itu, kamu akan memahami mengapa para ilmuwan sendiri mulai mengakui bahwa larangan ini mengandung kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Tubuh babi menyimpan satu rahasia mematikan yang baru terungkap di era modern, dan rahasia ini telah merenggut nyawa puluhan juta manusia sepanjang sejarah tanpa ada yang menyadari hubungannya. Para ilmuwan menemukan bahwa babi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh hampir semua hewan ternak lainnya. Tubuh babi memiliki reseptor khusus di saluran pernapasannya yang mampu menerima dua jenis virus yang seharusnya tidak pernah bertemu, virus flu burung dan virus flu mamalia. Dua jenis virus yang berasal dari dunia yang berbeda, yang dalam kondisi normal tidak akan pernah bisa saling berinteraksi. Tetapi di dalam tubuh babi, keduanya bertemu, keduanya bercampur, dan keduanya bermutasi menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Strain virus yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi. Strain yang mampu menginfeksi manusia dengan cara yang tubuh manusia sama sekali belum siap untuk melawannya. Inilah mengapa para ilmuwan menyebut babi sebagai wadah pencampur untuk virus influenza. Tubuhnya secara harfiah menjadi laboratorium alami, tempat virus-virus berbahaya bergabung dan melahirkan ancaman baru bagi seluruh umat manusia. Pandemi influenza yang melanda dunia di awal abad ke-20 dan merenggut nyawa puluhan juta orang di seluruh penjuru bumi memiliki kaitan yang sangat erat dengan babi. Wabah yang mengguncang dunia beberapa tahun kemudian, yang membuat negara-negara menutup perbatasannya dan jutaan orang hidup dalam ketakutan, juga terkait langsung dengan virus yang bermutasi di dalam populasi babi. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah konsensus ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal kedokteran paling terkemuka di dunia. Dan disinilah sesuatu yang menakjubkan terjadi. Nabi Muhammad SAW hidup di padang gurun Jazirah Arab. Beliau tidak memiliki buku teks virologi. Beliau tidak pernah melihat virus di bawah mikroskop. Beliau tidak memiliki laporan epidemiologi atau model simulasi pandemi. Beliau tidak memiliki satu pun dari perangkat ilmu pengetahuan yang baru dikembangkan manusia berabad-abad setelah masa beliau. Namun, beliau memiliki sesuatu yang jauh lebih dapat diandalkan dari semua itu. Beliau memiliki wahyu. Wahyu langsung dari zat yang menciptakan setiap virus, setiap bakteri, setiap parasit, dan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan melalui wahyu itulah, seluruh umat manusia diberitahu dengan tegas untuk menjauhi hewan ini, untuk tidak memakannya, untuk tidak menjadikannya bagian dari makanan mereka. Maka tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, bukankah ini adalah bukti?
Bukankah ini adalah salah satu tanda paling terang bahwa agama ini tidak mungkin datang dari seorang manusia biasa? Mungkinkah seseorang yang hidup di tengah gurun pasir mengetahui tentang Trichinella spiralis? Mungkinkah seseorang yang belum pernah melihat mikroskop memahami bagaimana virus bermutasi di dalam tubuh babi dan menjadi pandemi yang membunuh jutaan manusia? Jawabannya, tidak. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengetahui semua itu. Tetapi Allah mengetahuinya. Allah selalu mengetahuinya sejak sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena Dia adalah Al-Alim yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang tampak. Dia adalah Al-Khabir yang Maha mengenal setiap detail terkecil dari setiap ciptaannya. Namun hikmah di balik pengharaman babi tidak berhenti di sini. Sains baru mengungkap satu sisi saja dari kebenaran ini, karena ada lapisan lain yang jauh lebih dalam, lapisan yang tidak bisa dilihat di bawah mikroskop, lapisan yang tidak bisa diukur di laboratorium manapun, lapisan yang menyentuh sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih penting dari sekedar tubuh fisik, lapisan yang menyentuh jiwa manusia itu sendiri. Islam bukan sekedar aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Islam adalah jalan hidup yang utuh dan menyeluruh, yang mengatur seluruh keberadaan seorang mukmin, dari apa yang masuk ke dalam tubuhnya hingga apa yang tumbuh di dalam hatinya, dari apa yang diucapkan oleh lidahnya hingga apa yang tersembunyi di kedalaman jiwanya. Dan para ulama besar sepanjang berabad-abad telah merenungkan dengan sangat mendalam satu pertanyaan yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Apa hubungan antara makanan yang kita makan dengan keadaan rohani kita? Ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis secara mendalam tentang hubungan yang sangat kuat antara makanan dan kondisi spiritual seorang mukmin. Beliau mengamati dengan sangat tajam bahwa apa yang seseorang makan tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, ia mempengaruhi emosinya, ia mempengaruhi kecenderungannya, ia mempengaruhi cara berpikirnya, ia bahkan mempengaruhi karakternya dan sifat-sifat yang muncul dalam perilakunya sehari-hari. Dan yang menakjubkan adalah bahwa prinsip ini yang telah disampaikan oleh para ulama Islam berabad-abad yang lalu, kini baru mulai dikonfirmasi oleh sains modern melalui penelitian tentang hubungan antara usus dan otak, serta studi tentang mikrobioma, yaitu triliunan mikroorganisme yang hidup di dalam sistem pencernaan manusia dan ternyata memiliki pengaruh langsung terhadap fungsi otak, keseimbangan hormon, regulasi emosi, dan kondisi psikologi seseorang. Apa yang kamu makan benar-benar membentuk siapa dirimu. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental, emosional, dan spiritual. Sekarang perhatikan dengan saksama sifat alamiah babi. Di antara semua hewan yang ada di muka bumi ini, sangat sedikit yang begitu tidak memiliki batasan dalam kebiasaan makannya seperti babi. Ia memakan kotorannya sendiri tanpa rasa jijik. Ia memakan limbah hewan lain dengan lahap. Ia memakan daging yang sudah membusuk dan materi yang sedang terurai tanpa sedikit pun rasa ragu. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada selektivitas. Tidak ada rasa batas sama sekali. Ia memakan apa saja yang ada di depannya tanpa membedakan antara yang bersih dan yang kotor, antara yang sehat dan yang berbahaya, antara yang layak dan yang menjijikkan. Sebagian ulama etika Islam telah merenungkan bahwa babi juga memiliki ketiadaan naluri protektif yang sangat tidak biasa dibandingkan hewan-hewan lain. Dan mereka mengamati sebuah pola yang konsisten bukan sebagai klaim ilmiah, tetapi sebagai refleksi spiritual yang mendalam. Bahwa masyarakat dan individu yang mengonsumsi daging makhluk ini dalam jumlah besar cenderung menunjukkan kualitas-kualitas tertentu dalam perilaku sosial mereka. Ini adalah perenungan dari pemikiran etika Islam klasik yang mengajarkan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh tidak pernah hanya tinggal di dalam tubuh. Ia meresap lebih jauh dari itu.
Al-Quran sendiri memerintahkan orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Perhatikan dua kata kunci di sini, halal dan thayyib. Halal dan baik. Ini adalah standar ganda yang ditetapkan Islam untuk setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh seorang mukmin. Tidak cukup sebuah makanan hanya halal menurut kategori hukum. Ia juga harus thayyib, yaitu bersih, suci, menyehatkan, dan bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Dan babi gagal di kedua kategori ini sekaligus. Ia haram berdasarkan perintah ilahi yang tegas dan berulang. Dan ia juga bukan sesuatu yang thayyib berdasarkan sifat biologisnya sendiri. Tetapi ada satu pertanyaan yang sering kali dilontarkan, terutama oleh mereka yang belum memahami kedalaman hikmah ini. Satu pertanyaan yang di permukaan tampak sangat logis dan masuk akal, tetapi di dalamnya tersembunyi satu kesalahpahaman mendasar yang ketika kamu memahaminya, seluruh cara pandangmu tentang hubungan antara penciptaan dan larangan ilahi akan berubah selamanya. Jika Allah menciptakan babi, mengapa Dia mengharamkannya? Bukankah itu sebuah kontradiksi? Pertanyaan ini sering dilontarkan sebagai tantangan, terutama oleh mereka yang belum memahami hakikat hubungan antara penciptaan dan hukum ilahi. Dan jawaban dari pertanyaan ini mengungkap salah satu kebenaran paling mendalam dalam seluruh teologi Islam. Allah menciptakan racun. Apakah itu berarti manusia boleh meminumnya? Allah menciptakan bisa ular yang mampu menghentikan detak jantung dalam hitungan menit. Apakah itu berarti manusia harus membiarkan dirinya dipagut? Allah menciptakan virus-virus yang begitu kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun mampu melumpuhkan seluruh peradaban. Apakah keberadaan virus itu berarti manusia diizinkan untuk memeluknya tanpa perlindungan? Allah menciptakan api yang bisa membakar segalanya menjadi abu. Allah menciptakan banjir yang bisa menenggelamkan seluruh kota. Allah menciptakan gempa bumi yang bisa meruntuhkan gedung-gedung tertinggi dalam hitungan detik. Dia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk banyak hal yang sangat berbahaya bagi manusia jika dihadapi atau digunakan dengan cara yang salah. Dan disinilah letak pemahaman yang sangat penting. Keberadaan sesuatu di muka bumi ini tidak pernah secara otomatis berarti izin ilahi untuk menggunakannya sesuka hati. Seorang ahli kimia tidak akan meminum larutan asam hanya karena Allah menciptakan asam. Seorang manusia waras tidak akan melompat ke dalam kobaran api hanya karena Allah menciptakan api. Penciptaan dan izin adalah dua hal yang sepenuhnya terpisah. Dua realitas yang berdiri sendiri. Dan memahami perbedaan ini adalah memahami salah satu prinsip terdalam dalam cara Allah mengatur alam semesta ini. Babi diciptakan oleh Allah. Babi memiliki peran. Ia membersihkan lingkungan. Ia memproses limbah biologis. Ia menjadi bagian dari sistem ekologis bumi. Ia melayani sebuah tujuan dalam rancangan agung penciptaan. Tetapi tujuan itu sama sekali tidak termasuk menjadi makanan bagi manusia. Perannya sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta, dan peran itu bukan di atas piring makan orang-orang beriman. Dan seorang mukmin yang mendengar perintah Allah tidak perlu memahami setiap detail dan setiap lapisan hikmah di balik perintah itu untuk mentaatinya. Namun, rahmat Allah begitu besar, sehingga Dia memberikan kepada kita cukup bukti, cukup kejelasan, cukup pemahaman rasional, sehingga kita bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa apa yang sudah kita ketahui saja sudah lebih dari cukup untuk memenuhi hati kita dengan kekaguman yang mendalam. Ada sebuah prinsip agung dalam hukum Islam yang telah diajarkan oleh para ulama selama berabad-abad. Prinsip itu berbunyi, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya. Prinsip ini adalah salah satu fondasi utama dari seluruh sistem hukum Islam. Dan pengharaman babi
cocok dengan sempurna di dalam kerangka prinsip ini. Ia diharamkan karena ia mendatangkan bahaya. Bahaya yang nyata, yang terukur, yang telah dibuktikan oleh sains modern dari berbagai sudut. Bahaya bagi tubuh, bahaya bagi jiwa, bahaya bagi individu, dan bahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Larangan ini adalah perlindungan dalam bentuknya yang paling murni, dan yang akan membuatmu semakin takjub adalah kenyataan bahwa larangan ini ternyata bukan sesuatu yang baru dimulai dengan Islam. Ia memiliki akar yang menjangkau ribuan tahun ke belakang, menembus batas agama dan batas zaman, membuktikan bahwa sumber dari semua larangan ini adalah satu. Pengharaman babi ternyata adalah bagian dari satu rantai wahyu ilahi yang sangat panjang, yang membentang jauh sebelum turunnya Al-Quran dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun sebelum Islam, dalam Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah, Tuhan yang sama, yang satu, yang tidak berubah, telah berfirman dengan sangat jelas bahwa babi itu najis, bahwa dagingnya tidak boleh dimakan, bahwa bahkan bangkainya tidak boleh disentuh. Ini adalah perintah yang sama persis, dari sumber yang sama persis, kepada umat manusia yang sama. Hanya berbeda zaman dan berbeda nabi yang menyampaikannya. Kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam, dan beliau datang bukan untuk menghapus hukum yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau datang untuk mengkonfirmasi dan memperkuatnya. Dalam ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, larangan terhadap babi tetap berlaku dengan kokoh. Barulah kemudian, melalui tulisan-tulisan yang datang setelah masa Nabi Isa alaihissalam, dan melalui keputusan-keputusan yang dibuat dalam pertemuan-pertemuan keagamaan di abad-abad berikutnya, hukum-hukum diet yang telah ditetapkan oleh para nabi secara bertahap dikesampingkan dalam cabang-cabang tertentu agama Kristen. Tetapi pesan ilahi yang asli, pesan yang murni, pesan yang tidak tercampur oleh tangan manusia, dari Musa ke Isa ke Muhammad alaihimussalam, selalu konsisten dan tidak pernah berubah. Babi bukan makanan bagi orang-orang beriman. Dan konsistensi yang membentang melintasi ribuan tahun wahyu ini, konsistensi yang bertahan menembus pergantian zaman, pergantian peradaban, pergantian bahasa, dan pergantian budaya adalah sebuah mukjizat tersendiri yang sangat luar biasa jika kamu mau merenungkannya. Ia membuktikan dengan kekuatan yang tak terbantahkan bahwa sumber dari seluruh wahyu ini adalah satu. Bahwa Allah yang berfirman kepada Musa alaihissalam di Gunung Sinai adalah Allah yang sama yang menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW di Gua Hira. Kebenaran tidak pernah berubah, karena kebenaran berasal dari zat yang tidak pernah berubah. Hikmah tidak pernah berkontradiksi dengan dirinya sendiri, karena hikmah berasal dari sumber yang sempurna. Dan hukum ilahi, ketika dilihat dalam keseluruhannya, dari nabi pertama hingga nabi terakhir, adalah satu kesatuan yang utuh, sempurna, dan tidak pernah saling bertentangan. Ini bukan kebetulan sejarah. Ini bukan tradisi budaya yang kebetulan mirip. Ini adalah bukti nyata bahwa ada satu tangan ilahi yang membimbing seluruh umat manusia sepanjang sejarah, memberikan peringatan yang sama, perlindungan yang sama, dan kasih sayang yang sama melalui para utusannya di setiap masa. Namun ada satu dimensi lagi yang jarang sekali dibicarakan. Dimensi yang menyangkut apa yang sesungguhnya terjadi pada sebuah peradaban, pada sebuah masyarakat, pada sebuah komunitas, ketika mereka mengikuti bimbingan ilahi ini tanpa memahami alasannya. Dan apa yang terjadi ketika peradaban lain memilih untuk mengabaikannya? Apa yang terungkap dari dimensi ini akan membuatmu melihat perintah-perintah Allah bukan lagi sebagai aturan yang membatasi, melainkan sebagai dinding perlindungan yang telah menyelamatkan jutaan nyawa tanpa mereka sadari.
Selama ribuan tahun sebelum manusia mengenal lemari pendingin, sebelum ada teknologi memasak yang canggih, sebelum regulasi keamanan pangan yang ketat diterapkan dimanapun, mengonsumsi daging babi adalah salah satu hal paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang. Dan bahaya itu berlipat ganda di wilayah-wilayah beriklim panas seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Tepat di wilayah-wilayah di mana Islam secara historis memiliki kehadiran yang paling besar. Di bawah terik matahari yang membakar, kondisi untuk pertumbuhan parasit dan bakteri di dalam daging babi menjadi sangat ekstrim. Daging babi membusuk jauh lebih cepat dibandingkan hampir semua jenis daging lainnya. Larva Trichinella yang kita bicarakan sebelumnya tetap bertahan hidup di dalam daging yang tidak ditangani dengan sempurna. Telur cacing pita yang tak kasat mata menempel di setiap permukaan yang pernah bersentuhan dengan daging ini. Dan virus hepatitis E berkembang biak dengan pesat di lingkungan di mana babi dan manusia tinggal berdekatan tanpa sistem sanitasi yang memadai. Sekarang bayangkan ini. Bayangkan komunitas-komunitas Muslim di masa-masa awal Islam di padang pasir yang panas, tanpa teknologi pendingin, tanpa pengetahuan tentang bakteri atau parasit, tanpa satupun alat ilmiah yang bisa memberitahu mereka apa yang bersembunyi di dalam daging babi. Mereka tidak tahu tentang Trichinella. Mereka tidak tahu tentang cacing pita. Mereka tidak tahu tentang virus influenza yang bermutasi di dalam tubuh babi. Mereka tidak mengetahui satupun dari semua fakta ilmiah yang baru ditemukan berabad-abad kemudian. Tetapi mereka taat. Mereka mendengar perintah Allah dan mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Titik. Tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu bukti laboratorium, tanpa perlu jurnal ilmiah. Cukup satu firman dari Sang Pencipta, dan mereka langsung menjauhi apa yang dilarang. Dan dalam ketaatan sederhana itu, tanpa mereka sadari, mereka terlindungi dari penyakit-penyakit yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Mereka terhindar dari infeksi parasit yang secara diam-diam sedang menghancurkan populasi-populasi lain di sekitar mereka. Mereka aman dari wabah dan pandemi yang muncul dari kedekatan manusia dengan babi. Perlindungan itu nyata. Perlindungan itu terukur. Perlindungan itu berlangsung selama berabad-abad. Dan sumber dari semua perlindungan itu hanyalah satu hal, ketaatan kepada Allah. Inilah esensi sesungguhnya dari takwa, kesadaran yang mendalam akan Allah, pemahaman yang meresap ke dalam setiap sel tubuh, bahwa perintah-perintah Allah bukan aturan sewenang-wenang yang dirancang untuk mempersulit kehidupan. Perintah-perintah itu adalah petunjuk. Petunjuk dari Zat yang mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur, dan tidak bisa kita pahami dengan akal kita yang terbatas. Setiap larangan dalam Islam, tanpa terkecuali, adalah satu bentuk rahmat. Setiap batas yang Allah tarik di hadapan orang-orang beriman adalah satu dinding perlindungan yang kokoh. Dan pengharaman babi adalah salah satu contoh paling nyata dan paling bisa dibuktikan dari rahmat ini dalam seluruh sistem hukum Islam. Namun seorang ulama besar telah menjelaskan bahwa hikmah di balik perintah-perintah Allah ternyata bekerja bukan hanya pada satu level saja. Ia bekerja pada 4 level yang berbeda secara bersamaan. Dan ketika kamu memahami keempat level ini, kamu akan melihat pengharaman babi dengan mata yang sama sekali baru. Imam Al-Ghazali rahimahullah, salah satu pemikir paling brilian dalam seluruh sejarah peradaban Islam, menulis dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin bahwa hikmah di balik setiap perintah dan larangan ilahi beroperasi pada 4 level yang berjalan secara bersamaan. Dan setiap level memiliki kedalaman yang luar biasa. Level pertama adalah level fisik, yaitu level manfaat dan bahaya yang bisa dilihat dan diukur oleh tubuh manusia. Dan pada level ini, sebagaimana telah kita saksikan bersama sepanjang perjalanan kita, bukti ilmiahnya sangat luar biasa dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Parasit, virus, bakteri, risiko kanker, semuanya telah dikonfirmasi oleh ribuan penelitian di seluruh dunia. Level kedua adalah level spiritual,
yaitu level penyucian dan kerusakan jiwa. Dan disinilah sesuatu yang sangat mendalam terjadi. Seorang mukmin yang menahan dirinya dari sesuatu yang tersedia di mana-mana, yang dikonsumsi secara bebas dan tanpa ragu oleh miliaran orang di sekitarnya, yang ditawarkan kepadanya di tempat kerja, di restoran, di pertemuan sosial, mukmin itu sedang mengembangkan sebuah disiplin jiwa yang sangat kuat dan sangat dalam. Ia sedang melatih nafsunya untuk tunduk kepada sesuatu yang lebih tinggi dari keinginan sesaat. Ia sedang membangun kekuatan batin yang tidak bisa diukur oleh alat apapun, tetapi dampaknya terasa dalam setiap aspek kehidupannya. Level ketiga adalah level sosial dan komunal. Sistem diet halal, yang mana pengharaman babi merupakan salah satu pilar utamanya, menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar aturan makan. Ia menciptakan sebuah komunitas, sebuah umat yang berbagi standar yang sama, identitas yang sama, dan komitmen yang sama untuk hidup di dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ketika seorang Muslim duduk bersama Muslim lainnya di meja makan, ada sebuah ikatan tak terucapkan yang hadir di antara mereka. Ikatan ketaatan bersama kepada Allah. Ikatan yang membentuk persaudaraan, solidaritas, dan kesatuan umat yang melampaui batas negara, batas bahasa, dan batas budaya. Dan level keempat, yang paling tinggi dan paling mulia, adalah level ketundukan murni dan ibadah. Ini adalah level di mana seorang mukmin berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa sekalipun aku tidak memahami satu pun hikmah dari perintah ini, aku tetap akan taat. Karena perintah ini datang dari Allah. Dan Allah layak mendapatkan kepatuhanku yang utuh, yang total, yang tanpa syarat, dan yang tanpa batas. Keempat level ini berlaku sepenuhnya dan secara sempurna pada pengharaman babi, fisik, spiritual, sosial, dan ibadah murni. Semuanya hadir dalam satu larangan. Dan setiap kali seorang Muslim ditawari babi dimanapun di dunia ini, lalu dengan tenang dan dengan penuh kesadaran ia menolak, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan penghakiman terhadap orang lain, tetapi dengan ketundukan yang tulus dan cinta yang dalam kepada Allah, maka pada momen itu ia sedang melakukan sebuah tindakan ibadah. Momen penolakan yang sederhana itu, yang mungkin hanya berlangsung beberapa detik, yang mungkin tidak dilihat oleh siapapun di dunia ini, adalah sebuah tindakan pengabdian yang dicatat di sisi Allah. Sebuah tindakan cinta yang diekspresikan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada satu hal lagi yang terkait dengan babi yang sangat jarang dibahas, dan ini menyangkut sesuatu yang jauh melampaui dunia yang kita tinggali sekarang. Ini menyangkut akhir zaman, hari kiamat. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hubungan antara babi dan tanda-tanda besar akhir zaman akan membuatmu memahami bahwa larangan ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Nabi Muhammad SAW memberitahu kita tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan peristiwa ini terkait langsung dengan babi. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis paling sahih dan paling otentik, Rasulullah SAW bersabda bahwa Isa, putra Maryam alaihissalam, akan turun ke bumi di akhir zaman. Dan di antara hal-hal yang akan beliau lakukan ketika kembali ke dunia ini adalah membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Berhenti sejenak dan renungkan hadis ini. Dari sekian banyak hal yang bisa disebutkan tentang misi Nabi Isa alaihissalam ketika turun kembali ke bumi, mengapa membunuh babi disebutkan secara khusus? Mengapa hewan ini mendapat tempat yang begitu penting dalam narasi kenabian tentang akhir zaman? Para ulama Islam telah merenungkan pertanyaan ini selama berabad-abad dengan kedalaman yang luar biasa. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam kembali dan mengonfirmasi kebenaran Islam, beliau akan menjadikan pengharaman babi sebagai sesuatu yang universal dan mutlak.
bahwa praktik memakan babi akan dihapuskan secara total dan permanen dari seluruh muka bumi, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ulama-ulama lain merenungkan makna yang lebih luas. Mereka melihat bahwa penghapusan babi oleh Nabi Isa alaihissalam melambangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia melambangkan penghapusan final dari segala bentuk penyimpangan agama yang terjadi sepanjang sejarah, termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap hukum ilahi asli yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Karena pengharaman babi, seperti yang sudah kita bahas, adalah bagian dari ajaran asli Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Dan fakta bahwa larangan ini kemudian dikesampingkan oleh sebagian tradisi keagamaan adalah salah satu contoh paling nyata dari bagaimana hukum ilahi bisa diubah oleh tangan manusia. Namun yang disepakati oleh seluruh ulama tanpa pengecualian adalah satu hal yang sangat penting. Babi dalam tradisi kenabian diasosiasikan dengan penyimpangan dari jalan Allah. Ia diasosiasikan dengan pengabaian terhadap batas-batas ilahi. Ia diasosiasikan dengan masa kerusakan spiritual dan moral yang menjadi ciri khas akhir zaman. Dan kembalinya Nabi Isa alaihissalam serta tindakannya menghapuskan babi dari kehidupan manusia merepresentasikan pemulihan tatanan ilahi yang sempurna. Kembalinya umat manusia kepada petunjuk yang murni dan asli yang tidak pernah berubah di sisi Allah sejak Nabi pertama hingga Nabi terakhir. Ini bukan detail kecil dalam hadis. Ini adalah pernyataan teologis yang sangat mendalam. Dan seorang Muslim yang hari ini, di zaman ini, di dunia yang semakin menjauh dari bimbingan ilahi, tetap menegakkan pengharaman babi dengan teguh, Muslim itu sedang melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ia sedang berdiri kokoh di atas petunjuk Allah di saat dunia di sekitarnya berlari ke arah yang berlawanan. Dan itu adalah keberanian spiritual yang tidak bisa diukur dengan ukuran duniawi manapun. Namun sains abad modern ternyata belum selesai mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik larangan ini. Karena penemuan terbaru tentang hubungan antara babi dan satu penyakit yang paling ditakuti di dunia modern membuat seluruh gambaran ini menjadi jauh lebih mengejutkan dari yang pernah dibayangkan siapapun. Organisasi Kesehatan Dunia, lembaga kesehatan tertinggi di planet ini, mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengguncang dunia kedokteran. Mereka mengklasifikasikan daging olahan yang dalam pola makan sebagian besar masyarakat barat didominasi oleh produk-produk yang berasal dari babi seperti bacon, ham, sosis, dan berbagai daging yang diawetkan sebagai karsinogen kelompok 1. Berhenti dan pahami apa artinya ini. Karsinogen kelompok 1 adalah klasifikasi tertinggi. Artinya ada bukti ilmiah yang cukup dan kuat bahwa zat ini menyebabkan kanker pada manusia. Bukan mungkin menyebabkan, bukan diduga menyebabkan, tetapi terbukti menyebabkan. Ini bukan klaim dari satu penelitian kecil di satu laboratorium terpencil. Ini adalah konsensus dari komunitas ilmiah global yang diterbitkan, diverifikasi, dan dikonfirmasi melalui ribuan penelitian yang melibatkan jutaan partisipan di seluruh dunia. Kanker kolorektal adalah salah satu jenis kanker paling umum dan paling mematikan yang dihadapi umat manusia saat ini. Dan pola makan yang paling kuat kaitannya dengan kanker ini adalah pola makan yang dibangun di atas konsumsi rutin produk-produk babi olahan. Sementara itu, populasi yang mengikuti pola makan halal yang secara total mengecualikan babi dari diet mereka menunjukkan tingkat kanker terkait makanan yang secara statistik lebih rendah dibandingkan populasi dengan konsumsi babi yang tinggi. Hikmah Allah yang dinyatakan 14 abad yang lalu terus dikonfirmasi lapis demi lapis, penemuan demi penemuan, penelitian demi penelitian oleh sains yang paling maju di zaman kita. Nabi Muhammad SAW telah menekankan dengan sangat kuat bahwa apa yang kita konsumsi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Beliau menggambarkan perut sebagai sumber utama penyakit dan menjadikan sikap tidak berlebihan dalam makan sebagai pilar utama kesehatan.
Beliau bersabda dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal bahwa tidaklah anak Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Namun jika ia harus makan lebih, maka hendaklah ia menjadikan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Prinsip moderasi ini, kesadaran mendalam bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, adalah inti dari etika makan dalam Islam. Dan di dalam kerangka inilah pengharaman babi berdiri. Bukan sebagai aturan tunggal yang terisolasi dan berdiri sendiri, tetapi sebagai satu bagian yang sangat penting dari sebuah sistem diet komprehensif yang dirancang oleh Sang Pencipta sendiri untuk menjaga kesehatan fisik, spiritual, dan komunal setiap orang beriman. Setiap prinsip dalam panduan makan Islam, ketika diperiksa melalui lensa kedokteran dan ilmu nutrisi modern, membuktikan dirinya bukan sekedar tradisi kultural, tetapi sistem yang secara ilmiah sangat sehat dan sangat melindungi. Dan ini adalah sebuah keajaiban yang terus bertambah setiap kali sains membuat penemuan baru. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang terjadi di balik setiap momen penolakan seorang Muslim terhadap apa yang Allah haramkan. Sesuatu yang menyentuh lapisan terdalam dari jiwa manusia. Sesuatu yang mengubah bukan hanya tubuh, tetapi seluruh hakikat keberadaan seorang mukmin dari dalam keluar. Setiap kali seorang Muslim ditawari daging babi dan dengan tenang berkata tidak, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia terjadi di dalam jiwanya pada detik itu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar menolak makanan. Pada momen itu, Muslim itu diingatkan bahwa ia bukan milik dunia ini. Ia milik Allah. Pada momen itu, ia diingatkan bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari keinginan pribadi, perintah yang lebih kuat dari tekanan sosial, dan hikmah yang lebih dalam dari nafsu sesaat. Dan dalam pengingatan singkat itu, yang mungkin berlangsung hanya beberapa detik, terjadi sebuah kebangkitan spiritual, sebuah penyambungan kembali antara hamba dan Tuhannya, sebuah momen di mana seorang manusia memilih Allah di atas segalanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis dengan sangat indah bahwa larangan-larangan ilahi adalah salah satu bentuk tazkiyah yang paling tinggi. Tazkiyah adalah penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa yang paling mulia terjadi ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, bukan karena ia tidak bisa mendapatkannya, bukan karena ia tidak menginginkannya, bukan karena ia tidak memiliki akses kepadanya, tetapi semata-mata karena Allah berfirman, jangan. Hanya itu. Satu kata dari Sang Pencipta sudah cukup untuk menghentikan seluruh keinginan, seluruh nafsu, dan seluruh tekanan dunia. Dan orang yang mampu melakukan ini sedang melakukan salah satu tindakan disiplin spiritual tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia di muka bumi. Ia sedang berkata dengan seluruh keberadaannya bahwa kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah. Dan inilah makna sejati dari kata Islam itu sendiri. Penyerahan diri yang total kepada Sang Pencipta. Dan ada satu prinsip indah yang telah diajarkan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu tanpa menyediakan pengganti yang lebih baik. Untuk setiap manfaat nutrisi yang mungkin dikaitkan orang dengan babi, Allah telah menyediakan alternatif halal yang memberikan manfaat yang sama, bahkan lebih besar, tanpa bahaya yang menyertainya. Protein tersedia melimpah dalam daging sapi, daging domba, daging ayam, ikan, kacang-kacangan, dan produk susu. Vitamin B ditemukan dengan sangat kaya dalam daging-daging halal dan berbagai sumber nabati. Zat besi hadir berlimpah dalam daging merah halal, kurma, bayam, dan kacang-kacangan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29 bahwa dialah yang menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi ini. Seluruh bumi dengan segala isinya, ikan-ikannya, hewan ternaknya, biji-bijiannya, buah-buahannya, sayur-mayurnya, dan air-airnya diberikan kepada orang-orang beriman. Pengharaman babi hanyalah satu pengecualian kecil yang sangat tepat sasaran di dalam kerangka kemurahan Allah yang sangat luar biasa besarnya.
Dan bahkan babi liar pun memiliki fungsinya sendiri di alam bebas. Di hutan-hutan dan lahan-lahan liar, babi hutan membantu menggemburkan tanah dengan moncongnya, membantu distribusi benih tanaman, dan mengonsumsi serangga serta materi yang membusuk, yang jika dibiarkan menumpuk akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Tetapi peran mereka adalah peran ekologis, bukan peran nutrisi bagi manusia. Mereka adalah bagian dari sistem pemeliharaan bumi, bukan bagian dari sistem makanan umat manusia. Dan ada satu keajaiban terakhir yang mungkin paling mengagumkan dari semua yang telah kita bahas. Keajaiban yang tersembunyi dalam cara Al-Quran memilih kata-katanya. Sebuah presisi bahasa yang ketika kamu menyadarinya akan membuatmu terdiam dalam kekaguman. Perhatikan dengan sangat saksama bagaimana Al-Quran merumuskan pengharaman ini. Al-Quran mengatakan daging babi. Bukan babi itu sendiri, bukan keberadaan babi, bukan penciptaan babi, tetapi dagingnya. Presisi pilihan kata ini bukan tanpa makna. Ini adalah tingkat ketelitian dalam bahasa yang melampaui kemampuan manusia manapun. Al-Quran tidak mengatakan bahwa babi adalah makhluk jahat. Al-Quran tidak mengatakan bahwa babi terkutuk dalam keberadaannya. Al-Quran mengatakan bahwa dagingnya haram untuk dikonsumsi oleh orang-orang beriman. Babi diizinkan untuk ada. Babi diizinkan untuk menjalankan perannya di alam. Tetapi dagingnya, yang menyerap segala racun, parasit, dan patogen dari lingkungannya, bukan untuk masuk ke dalam tubuh seorang mukmin. Ini adalah presisi legislasi ilahi yang mencerminkan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Allah tidak mengutuk ciptaannya sendiri. Dia hanya menarik satu garis yang sangat jelas dan sangat tepat antara apa yang cocok dan apa yang tidak cocok untuk dikonsumsi oleh manusia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mencatat bahwa pengharaman babi adalah salah satu contoh paling terang dari kepedulian ilahi terhadap keselamatan dan kesejahteraan orang-orang beriman, baik secara fisik maupun spiritual. Dan ini membawa kita kepada sebuah konsep yang sangat penting dalam Islam, konsep fitrah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 bahwa Dia menciptakan manusia di atas fitrah. Fitrah adalah disposisi alamiah yang murni yang telah ditanamkan Allah ke dalam setiap jiwa manusia sejak lahir. Disposisi yang secara naluriah mengenali kebenaran dan tertarik kepadanya. Disposisi yang secara alami menjauh dari apa yang berbahaya dan merusak. Dan pengharaman babi pada hakikatnya adalah penyelarasan sempurna dengan fitrah ini. Ia adalah konfirmasi ilahi atas apa yang jiwa manusia yang murni, yang belum tercemar oleh nafsu, kebiasaan, atau tekanan budaya, akan kenali secara naluriah sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Ada banyak kesaksian dari orang-orang di berbagai belahan dunia yang memeluk Islam dan melaporkan bahwa setelah mengadopsi pola makan halal dan menghilangkan babi sepenuhnya dari diet mereka, mereka mengalami peningkatan nyata dalam kesehatan tubuh, kualitas pencernaan, tingkat energi, bahkan dalam kejernihan pikiran dan keseimbangan emosional mereka. Dan pada akhirnya, kita tiba di dimensi yang paling dalam dan paling agung dari seluruh perenungan ini. Ada lapisan-lapisan hikmah ilahi yang melampaui biologi, melampaui ekologi, melampaui psikologi, dan melampaui apapun yang mampu diukur atau dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia saat ini. Dan ini bukan kelemahan iman Islam. Justru inilah salah satu kekuatan terbesarnya. Seorang mukmin mengikuti larangan ini karena Al-Quran mengatakannya, dan Al-Quran adalah firman Allah. Ia mengikutinya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengonfirmasinya, dan beliau adalah utusan Allah. Ia mengikutinya karena sains modern terus memvalidasi hikmahnya dengan cara yang semakin menakjubkan. Ia mengikutinya karena fitrahnya, intuisi alami pemberian Allah, merasakan kebenaran dari petunjuk ini. Dan ia mengikutinya bahkan untuk dimensi-dimensi hikmah yang belum mampu ia lihat atau pahami, karena ia mempercayai zat yang menciptakan segala sesuatu, termasuk dimensi-dimensi realitas yang masih berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Inilah tawakul.
kepercayaan yang utuh kepada Allah. Dan inilah jantung dari iman Islam itu sendiri. Babi diciptakan dengan tujuan, diharamkan dengan rahmat, dan dilarang dengan hikmah yang berlapis-lapis. Maka inilah moral dari seluruh perjalanan ini. Setiap perintah Allah adalah kasih sayang, dan setiap larangannya adalah perlindungan. Seorang mukmin yang memahami ini tidak berkurang, ia justru bertambah. Ia semakin dalam, ia semakin kagum kepada penciptanya melebihi sebelum ia bertanya. Sekarang kami ingin bertanya kepadamu, dan kami benar-benar ingin kamu menjawab ini di kolom komentar. Setelah semua yang kamu dengar hari ini, setelah semua bukti dari sains, dari sejarah, dari wahyu yang membentang ribuan tahun, apakah masih ada satu alasan pun yang bisa membenarkan seseorang untuk mengabaikan larangan ini? Semoga Allah menganugerahkan kita kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Semoga Dia membuka hati kita kepada keindahan petunjuk-Nya dan kesempurnaan hukum-Nya. Semoga Dia menjadikan kita di antara mereka yang mendengar firman Allah, lalu berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Semoga Dia melindungi kita dari segala bahaya yang terlihat dan yang tersembunyi, menjadikan yang halal mudah bagi kita, dan menjauhkan yang haram dari kehidupan kita. Semoga Dia mengisi hati kita dengan keyakinan yang kokoh bahwa segala yang Dia perintahkan adalah rahmat, dan segala yang Dia larang adalah perlindungan, dan bahwa hikmah-Nya melampaui apa yang mampu ditampung oleh akal manusia. Kami memohon kepada Allah yang Maha Mulia untuk menerima perenungan ini sebagai amal ibadah dan sumber manfaat bagi setiap muslim dan setiap pencari kebenaran yang tulus yang menyaksikan ini. Kami memohon kepadanya untuk membimbing mereka yang masih dalam pencarian, menguatkan mereka yang sudah berada di jalannya, dan menganugerahkan kita semua tingkatan tertinggi di surga bersama Nabi Muhammad SAW dan seluruh hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka dan bagikan kepada orang lain. Berlangganan kanal ini agar kamu tidak melewatkan satu pun perjalanan berikutnya ke dalam hikmah Islam yang tak pernah habis.